Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Mungkin seminggu ini Tuhan kasih berkat, Tuhan masih berikan kita kesehatan, Tuhan masih berikan kita kekuatan. Itu bukti karena cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saat hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan setiap hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita, bersama keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Meskipun kita jauh, Bapak Ibu Saudara, tapi roh kita tetap bersatu. Tetapi kita tetap menyembah Allah yang memberi hidup. Kita tetap menyembah Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menyembah Dia lebih dalam hati, kita ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Meskipun hari-hari ini masih ada virus corona, Bapak Saudara, tapi
besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan, seminggu hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah sertai kami kemanapun kami pergi Yesus. Bahkan Kau berkati kami Tuhan, Engkau yang pulihkan keadaan kami Yesus, Engkau yang lindungi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah saat hari ini Yesus kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami terpisah Yesus, tapi roh kami tetap bersatu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang urapi kami pribadi, lepas pribadi, dan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang mengawal kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah kami Tuhan, sukacita yang melimpah daripada Engkau turun atas kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan sapa kembali. Shalom Bapak Saudara. Wah, luar biasa. Meskipun kita berjauhan Bapak Saudara, tapi tidak pernah mematahkan semangat kita untuk kita memuji nama Tuhan. Amin. Untuk kita tetap bersekutu memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan lebih dalam lagi memuji nama Tuhan. Kita akan satu pujian yang mengatakan sukacita surga. Kita akan terima sukacitanya surga Tuhan. Bahwa kasihnya Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Terima sukacita surga. Tuhan akan datang di jiwa. Dapat rasakan kasihnya, karena badai yang bergelombang.
Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan belajar lagu baru, Ibu Saudara. Mungkin ada yang sudah bisa atau yang belum bisa. Kita bisa sama-sama belajar. Kita akan angkat satu pujian, Ku Naikkan Syukur. Puji nama Tuhan, kita sudah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar tentang mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan adalah sandaran hidup kita. Kepadanya kita berharap, Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita kembali untuk ditaburi firman Tuhan, menjadi benih yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau saja Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau saja Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, ajari kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Ajari
kekuatan kami. Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Engkau Allah sumber kesembuhan bagi kami. Bahkan Engkau yang memulihkan keadaan kami. Kami percaya saat ini kami semua anak-anak-Mu yang sedang berhimpun, baik di gereja maupun di rumah-rumah, semua kami yang rindu, semua kami yang haus akan Engkau, semua kami yang dahaga akan firman-Mu, Engkau akan mengenyangkan kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau juga yang akan memulihkan keadaan kami. Karenanya ya Tuhan, sementara firman-Mu disampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang dalam keputusasaan, Engkau memulihkan keadaan kami, menyemangati kami, hingga kami mampu terus melewati setiap langkah-langkah kehidupan kami, sampai seluruh tujuan Allah digenapi dalam hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas ini urapi dengan kuasa. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri akan memakai lidah bibir hamba-Mu ini, menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Tidak satu pun yang tidak diberkati Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, gangguan kuasa-kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu semua boleh duduk dalam hadirat-Mu, membuka hati, menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut dengan iman, dengan kesungguhan hati kami, kebenaran firman ini hingga menjadi kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Saya percaya saudara-saudara semua dapat sungguh-sungguh menyiapkan hati pada saat ini di mana kita berhimpun bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali saya menyapa kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan baik ini kita akan pergunakan untuk sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pada minggu yang lalu atau pada waktu yang lalu, kita semua diingatkan betapa pentingnya kita itu selalu datang menaruh harap kepada Tuhan, menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sehebat apapun pergumulan kita, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, janji Tuhan, Dia akan datang memberi apa? Memberi kekuatan yang baru, hingga kita akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya mengatasi badai. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita terus mau belajar mengenali Tuhan kita yang hebat itu, yang kuasanya tidak terbatas itu. Kita terus belajar mengenali pribadinya, kita terus belajar mengenali kuasa yang hebat atas hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hendaklah ini juga menjadi kerinduan yang sama bagi kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, supaya kita semua boleh memiliki kerinduan yang sama, kehendak yang sama. Untuk yang satu ini, kita harus sungguh-sungguh memberi tempat, memberi ruang di hati kita, perhatian penuh, supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan dan kuasanya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus
dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, Rasul Paulus menyatakan demikian, yang kukehendaki ialah, sekali lagi, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya saudara-saudara, ada sesuatu yang ingin dia capai, ada sesuatu yang ingin dia dapat, ada sesuatu yang dia ingin alami, sesuatu yang jauh lebih indah dari semua apa yang telah dicapai selama dunia ini. Sama-sama saudara kita baca di ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin, saudara. Ada tujuan-tujuan yang lebih hebat yang ingin kita capai. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hal-hal yang kita ingin raih, sesuatu yang itu mungkin kelihatannya sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang hebat. Tapi kalau itu saudara-saudara hanya sebatas nilai-nilai duniawi, saudara-saudara, itu tidak ada apa-apanya. Karena semua kemewahan dunia ini kelak kita akan tinggalkan. Apa artinya itu semua kalau pada akhirnya kita semua juga akan binasa bersama dengan dunia ini. Paulus, saudara-saudara, memiliki kerinduan, kehendak, kemauan supaya dia itu sungguh-sungguh lebih mengenal kepada Tuhan, bahkan mengenal kuasa kebangkitannya, ada dalam persekutuan, dalam penderitaannya, supaya satu saja yang dia mau, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi Paulus, kebangkitan Kristus memiliki arti yang sangat penting. Bahkan saudara-saudara, dia nyatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, andai kata, dia bilang begini, andai kata, jadi andai kata itu sama juga, seandainya sama juga, saudara-saudara, sesuatu yang belum tentu kebenarannya, jadi masih berandai-andai ya. Seandainya atau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Demikian juga dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, bukan saja sia-sia kepercayaan kamu, tetapi di situ juga dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi andai kata Kristus itu tidak bangkit dari kematian, andai kata benar demikian, saudara-saudara, maka sia-sialah kepercayaan, sia-sialah pelayanan Rasul Paulus, termasuk juga saya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari awal saya mengenal Tuhan, saya terpanggil untuk melayani Tuhan, saya mempercayai Tuhan, saya masuk ke ladang pelayanan, saya mempersembahkan tubuh, jiwa, rohku, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan juga sebagian dari berkat-berkat itu untuk melayani Tuhan. Apa yang saya lakukan itu juga sia-sia. Demikian juga dengan saudara, hartamu akan sia-sia.
sia-sia. Mengapa? Karena andai kata benar bahwa Yesus itu tidak bangkit, itu artinya kita yang berdosa itu, bukan hanya kita, tetapi semua orang yang dikatakan oleh Alkitab berdosa, yang kehilangan kemuliaan Allah itu tetap dalam keadaan yang sama, dalam keberdosaan yang sudah pasti kita akan binasa karena dosa itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, puji haleluya. Mengapa? Karena yang benar adalah Kristus bangkit. Amin, saudara. Jadi andai kata Kristus tidak bangkit, itu tidak benar, saudara-saudara. Kalau Kristus itu tidak bangkit, maka semuanya kita nyaris sia-sia, binasa, gak ada untungnya, gak ada faedahnya. Kita berjerih payah, beribadah, melayani Tuhan, ya kan? Berkorban waktu, tenaga, gak ada. Maka semua jerihlah kita menjadi sia-sia, percuma. Tapi Alkitab berkata, yang benar ini bukan andai kata lagi, tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah atau sudah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, sebagai yang pertama dari orang-orang yang meninggal. Dia jelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Itu yang benar, saudara-saudara. Artinya, saudara-saudara, nanti atau berikutnya akan ada orang-orang yang meninggal yang juga akan bangkit dari kematian. Nanti akan saya jelaskan pada bagian yang berikut. Tetapi saudara-saudara, sekarang kita mau lihat yang pertama kita akan belajar kebenaran tentang Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang dikatakan yang benar, sehingga iman kita tidak sia-sia, sehingga ibadahmu tidak sia-sia, sehingga pengorbananmu dalam Tuhan juga tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan sebagai bakti kita kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kalaupun kau pernah menggumuli pelayanan bersama-sama, menangis, mencucurkan air mata, air matamu itu juga tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa buktinya kebangkitannya? Ya, pertama, saudara-saudara, Matius pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 mencatat bahwa kuburnya itu kosong. Memang saudara-saudara, kubur kosong bukan jaminan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Andai kata, jadi saya akan menggunakan kata seperti yang Paulus gunakan, saudara-saudara. Andai kata berita yang disampaikan oleh serdadu Romawi itu bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid. Jadi kubur kosong itu tidak membuktikan bahwa Yesus hidup atau Yesus bangkit. Andai kata berita yang disampaikan oleh serdadu-serdadu itu benar, bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi saudara-saudara, faktanya adalah ini bukan andai lagi. Faktanya adalah bahwa yang disampaikan oleh serdadu-serdadu itu adalah dusta. Perkataan yang omong kosong, perkataan yang tidak benar, berita yang menyesatkan karena berita itu diputar balikkan, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, fakta yang sebenarnya bahwa mereka itu turut menyaksikan
Karena mereka lah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga kubur pada waktu itu. Mereka lah yang melihat, menyaksikan pertama bagaimana malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu yang besar itu. Yang membuat mereka akhirnya gemetar. Membuat mereka itu lalu lari terbirit-birit. Melapor kepada Mahkamah Agama bahwa Yesus bangkit. Yesus hidup. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Faktanya Mahkamah Agama itu menyuap serdadu-serdadu ini supaya pergi memberitakan berita dusta, berita bohong, berita yang tidak sebenar-benarnya. Yang terbalik, jangan kau katakan Yesus bangkit, tapi katakanlah bahwa murid-muridnya itu mencuri. Tapi saudara-saudara bayangkan, siapa di antara murid-murid yang mampu menggulingkan batu yang besar itu? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kubur kosong membuktikan Yesus itu bangkit, hidup. Kalau ada berita-berita yang mengatakan Yesus tidak bangkit, itu bukan bersumber dari kebenaran, tapi itu bersumber dari berita dusta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapapun maraknya berita-berita hoax, berita-berita dusta, berita-berita bohong, itu hanya menimbulkan kegaduhan, hanya menimbulkan keresahan, hanya membuat orang hidup tidak tenang, tidak tentram. Andai saja kita semua menyadari akibat dari dusta itu bisa membuat masalah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, karena itu mari kita betul-betul berdiri membawa berita kebenaran, jauh dari upaya-upaya untuk memberitakan berita dusta. Jangan karena suap, jangan karena uang, saudara-saudara, kita lalu mau menjadi alat kebohongan. Saudara-saudara, siapa bapa pendusta? Siapa bapa pendusta? Halo? Siapa bapa pendusta? Iblis. Saudara, kalau kita lalu memberi ruang untuk menjadi alat membawa berita-berita dusta, berita-berita bohong, sebenarnya kita ini telah menjadi alatnya iblis. Karena bapa pendusta itu adalah iblis. Dari mulanya, saudara-saudara, iblis itu suka menggunakan lidah yang bercabang itu. Si ular itu lidah bercabang, suka memutarbalikkan fakta, suka memutarbalikkan kebenaran. Nah, saudara, memang lidah kita tidak bercabang seperti ular, tetapi saudara-saudara, lidah yang suka bolak-balik atau lidah yang suka bercabang dalam artian mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu juga lebih berbahaya dari ular yang berbisa. Itu bisa merusak, bisa menghancurkan, itu bisa membuat keonaran. Kita tidak dapat hidup dalam damai sejahtera. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa benar Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, karena kuburnya itu kosong. Dan Alkitab mencatat batu yang besar itu
sudah digulingkan. Nah, yang kedua saudara-saudara, kain kafan itu tergulung. Ketika wanita-wanita itu masuk, murid-murid itu masuk ke dalam mendapati kain kafan itu sudah tergulung. Nah, saudara-saudara, siapa yang bisa menggulung? Hanya orang hidup. Amin, saudara. Kalau itu mayat, saudara-saudara, nggak usah diberi kain di sebelahnya supaya digulung. Saudara kasih saja di situ uang, ya akan tetap di situ, dia tidak akan mengambilnya, tidak akan memindahkannya. Kenapa? Karena dia mati. Nah, kain kafan yang tergulung itu pasti ada yang menggulungnya, pasti ada yang melakukannya. Dan yang melakukannya itu bukan orang yang mati, tapi dia orang yang hidup. Karena orang mati, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dan Yesus telah membuktikan dirinya hidup. Karena itu saudara-saudara, kain kafannya itu digulung. Dia lakukan itu karena dia sudah hidup, sudah bangkit dari antara orang mati. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara, yang membuat hal yang lain yang sulit untuk disanggah adalah karena Yesus yang bangkit itu lalu dia menampakkan diri. Ya. Menampakkan diri. Matius 28 ayat 9 sampai 10, dia menampakkan diri kepada beberapa perempuan, bukan hanya kepada satu perempuan, tapi beberapa perempuan. Artinya saudara, ada beberapa mata yang menyaksikan karena Yesus bertemu dengan mereka. Kalau mungkin hanya satu perempuan, mungkin ini ngarang ini. Tetapi ini banyak mata yang menyaksikan. Kemudian kalau kita membaca juga saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di situ disampaikan oleh Rasul Paulus sederet orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri juga di situ kepada Kefas disebut. Yesus juga menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Bahkan disebut juga dalam frase berikut, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Saudara-saudara, dalam sebuah pengadilan itu kesaksian itu sah kalau saudara-saudara disaksikan 2 orang. Ini lebih dari 500 orang. Semua menyaksikan Yesus yang dulu memang mati di kayu salib, dikuburkan, tapi sekarang faktanya dia hidup, dia menampakkan diri. Bahkan dalam catatan Rasul Paulus ini, dia juga mengakui Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Pada waktu itu namanya Saulus. Di tengah dia sedang berupaya untuk menghabisi orang-orang Kristen, Paulus sadar karena ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau ada orang yang tidak suka kepada kita karena engkau Kristen, kalau ada orang yang membenci engkau karena engkau adalah pengikut Kristus sebenarnya, bukan saudara, tapi mereka sedang berhadapan langsung dengan Yesus Kristus. Amin. Karena itu saudara-saudara, jangan kita lalu takut kalau diolok, kamu Kristen ya, atau kita dikata-katain, dicaci maki, dikucilkan, atau mungkin kita dibenci karena kita pengikut Kristus. Saudara, jangan kecil hati. Karena sesungguhnya kita sedang, orang itu bukan berhadapan dengan kekuatan kita, tapi sebenarnya itu sedang berhadapan dengan Kristus. Nah, ketika
Paulus menyadari ternyata Yesus yang selama ini di kayu salib itu mati, dikuburkan, benar yang dikatakan oleh murid-muridnya, dia hidup, dia bangkit, dia bisa berbicara. Kalau orang mati bisa kan berbicara, saudara-saudara? Karena itu dalam iman Kristen, saudara nggak usah berbicara kepada orang mati. Gimana Pak kalau kita kekubur? Ya kekubur aja, tapi nggak usah ngomong dengan orang mati. Ya, saya perhatikan masih banyak praktek-praktek dalam kehidupan orang-orang yang tidak memahami. Lewat dalam kuburan pun saya ubah. Ibangnya banyak bisa ngomong. Kalau dia ngomong, oke, saudara malah lari ketakutan. Halo, ya. Dalam perawatan jenazah, saudara-saudara, kita juga kadang masih menjumpai, ya, merawat jenazah. Amit ya Pak. Nanti kalau dijawab, oke, gitu saudara kan lari. Dia sudah mati, saudara-saudara. Ya, dia tidak dapat berbicara. Ya. Nah Yesus itu hidup, karena itu dia berbicara. Kalau Yesus mati tidak akan dia berbicara. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mari kita belajar memahami. Nah saudara-saudara, yang lebih dahsyat saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas itu murid yang tidak mudah percaya. Thomas itu baru mau percaya kalau melihat buktinya. Ketika murid-murid datang bersekutu beribadah, semua pintu-pintu terkunci. Tapi Yesus hadir di situ, memberi damai sejahtera kepada mereka. Jadi saudara jangan dipikir kalau kita beribadah di rumah lalu berkatnya kurang seperti kita beribadah di gereja. Tidak juga. Kalau saudara ibadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir ke rumah saudara, maka Tuhan akan berkata damai sejahtera bagi kamu. Amin saudara. Dia akan memberkati peribadahan saudara walaupun kita lakukan di rumah. Nah sayangnya pada waktu pasca penguburan itu, saudara-saudara, murid-murid berkumpul, Thomas tidak hadir. Lalu murid-murid yang lain suatu kali ketemu dengan Thomas. Dia cerita, Tom, kenapa kamu tidak datang? Yesus bangkit loh. Kemarin datang di persekutuan. Kemarin datang ibadah di rumah. Aku gak percaya sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lubang tangan dan kakinya itu, lambungnya juga, aku gak akan percaya. Ya kalau begitu kamu datang saja persekutu, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini pelajaran yang baik. Saudara tidak akan alami kehadiran Tuhan kalau saudara membiasakan diri jauh dari peribadatan. Saudara membiasakan diri jauh dari persekutuan. Tuhan itu hadir, ya, karena janjinya begitu. 2-3 orang berhimpun, aku akan hadir. Saudara harus melakukannya dengan iman, jangan karena perasaan. Aduh, kebaktian hanya keluarga, sudah tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jangan, lakukan dengan iman dan percayai Yesus itu akan hadir dan dia memberkati kita. Nah, saudara-saudara yang menarik, ketika minggu berikutnya Thomas hadir di persekutuan itu, Yesus juga hadir lagi di situ. Lalu dia hampiri Thomas,
Lalu dia tunjukkan tangan, bekas paku di tangannya, di kakinya, di lambungnya. Tom, ini aku. Jangan kamu tidak percaya lagi. Saudara-saudara, Thomas langsung tersungkur. Dan saudara lihat pernyataannya, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, Thomas mengenali Yesus yang bangkit itu bukan lagi sebagai guru yang mengajar hebat, bukan hanya sebagai nabi, tetapi Yesus itu adalah Tuhan dan dia itu adalah Allah. Amin, saudara. Karena itu sikap tersungkur itu ditunjukkan sebagai pengakuannya bahwa benar Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Lalu dia tunjukkan dengan hormat, dengan tersungkur. Saudara-saudara, kalau kita mempercayai Yesus bangkit, Yesus itu hidup, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah kita, maka dalam ibadah-ibadah kita juga harus terus menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Jangan engkau lalu malu dalam ibadahmu. Lihat dulu yang lain angkat tangan apa tidak, aku baru mau angkat tangan. Lihat dulu yang lain menyembah apa tidak. Nanti kalau aku menyembah sendiri ya gimana? Tanpa harus menoleh ke kanan atau ke kiri, sadarilah bahwa Yesus itu bangkit, dia benar-benar Tuhan, dia itu Allah. Maka saudara melakukan dengan kesungguhan hati kita, sikap hormat kita dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai penghargaan, penghormatan kita, karena dia adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang lain saudara-saudara yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah bangkit, Lukas pasal 24 ayat 39. Di sana Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi saudara-saudara, ini juga kadang-kadang menjadi pemahaman-pemahaman yang keliru. Kalau nanti orang mati lalu jadi hantu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus, dia berkata, jangan kau sangka aku ini hantu. Aku ini Yesus. Mari lihat rabalah ini loh. Kalau hantu itu tidak ada daging, kalau hantu itu tidak ada tulangnya. Mari lihat. Yang ada padaku ini ada daging, ada tulangnya. Akulah Yesus, ini aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukan jadi hantu. Dari sejak dulu kala dia adalah Tuhan. Sekarang pun dia adalah Tuhan. Dan esok dan seterusnya dia adalah Tuhan. Dia bukan hantu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita lebih erat bersekutu. Mari kita lebih dekat lagi mengenal kepada Tuhan. Dia sungguh benar. Sudah bangkit, dia hidup. Dia menang atas kuasa maut.
Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kebenaran inilah imanmu tidak sia-sia. Karena kebenaran inilah pelayananmu tidak sia-sia. Ada saudara yang sudah mulai pro pelayanannya, wah corona, kita malas pelayanan. Saudara berpikir kalau pelayanan harus di mimbar ini, di gereja ini, dan semangat pelayanan itu harus terus ada di dalam hati kita. Kita kobarkan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Jangan engkau lalu membunuh api semangat pelayanan itu. Yesus itu benar-benar hidup. Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Tidak ada jeripayahmu dalam pelayanan yang sia-sia. Walaupun sekarang ini corona yang masih mewabah, saudara-saudara, jangan kau kehilangan kesempatanmu untuk terus melayani Tuhan, melayani sesama. Terus beritakan keselamatan itu kepada orang lain. Mereka banyak yang hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Mereka membutuhkan kehadiran saudara untuk menguatkan mereka. Dan saudara-saudara, firman Allah yang mau sampaikan itu akan bekerja dalam hidup orang yang mendengar, dan firman Allah itu akan memberi kekuatan kepada orang yang terbuka hatinya. Karena itu jangan berhenti melayani Tuhan. Amin. Jangan kau pernah berhenti untuk bersaksi kepada orang lain. Lakukan. Gak sia-sia kau beri waktu, gak sia-sia kau beri tenagamu, gak sia-sia kau beri hartamu untuk melayani, gak sia-sia. Saya berdoa saudara-saudara tidak berubah kasih dan pelayananmu kepada Tuhan. Amin. Tidak berkurang. Wah, ini kan tidak di gereja, nanti persembahannya ya kita kurangi. Tidak perlu, saudara-saudara. Kita harus tetap menunjukkan kasih kita yang sama ketika kita beribadah di gereja. Walaupun kita juga sekarang di rumah, kita tetap tunjukkan bakti kita yang sama, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan setulus hati kita. Dan saya percaya Tuhan pun juga tidak akan mengurangi setiap berkatnya bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Kemudian saudara-saudara, yang kedua yang tadi saya sampaikan di atas, ada apa dengan kuasa kebangkitan sehingga ini menganggap Rasul Paulus ini penting. Inilah inti dari iman Kristen. Yesus yang bangkit itu, hidup itu. Ada apa sehingga Paulus, aku berkehendak untuk mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, mau bersekutu walaupun dalam penderitaannya. Pertama, saudara-saudara, kuasa kebangkitannya itu merestorasi, ya, memperbaharui kembali relasi kita dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, saudara bisa lihat dalam kisah itu, saudara-saudara. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Kita melihat bahwa setiap keberadaan kita yang berdosa itu merupakan seteru, merupakan musuhnya Allah. Tidak ada upaya kita yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Amal kita gak bisa, perbuatan baik kita gak bisa. Satu-satunya yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah adalah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu Paulus menganggap ini sangat penting dari penting-penting yang lain.
mengenali Yesus Kristus Tuhan dan kuasa kebangkitannya itu. Karena kebangkitan Yesus merestorasi, memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, ada apa dengan kuasa kebangkitannya? Kuasa kebangkitannya ini telah mengubah duka menjadi sukacita. Minggu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada saudara contoh dari murid-murid yang kehilangan pengharapannya pasca penyaliban Yesus Kristus. Mereka muram, mereka murung, mereka wajahnya berkerut, mereka menunjukkan kesedihan, kepiluan, duka cita yang mendalam. Mereka putus asa, pulang ke Emmaus. Tapi saudara bisa melihat dalam cerita itu, ketika mereka menyadari Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit, serta saudara-saudara hati mereka berkobar-kobar, wajah yang tadinya cenderung berubah, bersinar, wajahnya menjadi ceria, wajahnya menjadi bergembira, dan tak terbendung mereka kembali ke Yerusalem. Tidak peduli berapa jalan yang dia harus tempuh, berapa waktu, cuacanya bagaimana. Karena pada waktu itu sudah ditulis petang, saudara-saudara, yang berarti malam. Belum ada listrik, belum ada lampu. Saudara-saudara, kembali dengan hati yang gembira, dengan sukacita, berkumpul dengan saudara-saudara seiman di Yerusalem, saling bercerita satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Seolah saudara hati yang terluka, yang tersayat-sayat, pilu itu langsung sembuh dan berubah duka itu menjadi sukacita. Saudara-saudara, apakah engkau masih merasa berduka? Hatimu pilu, engkau dalam kesusahan, engkau dalam kesulitan. Saya mau sampaikan, Yesus itu, Yesus sudah bangkit. Berhenti, stop dari saudara murung, berhenti, stop dari saudara susah. Yesus sudah bangkit. Dia memberi kegembiraan kepada kita. Amin, saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Ya, saudara, kalau kita murung, beban yang sebenarnya hanya 1 kintal itu lalu bisa terasa menjadi seperti 1 ton, saudara-saudara. Beban yang sebenarnya itu hanya 1 kilo akan menjadi terasa sangat berat seperti 1 kuintal. Tapi kalau saudara itu riang gembira, saudara itu bersuka cita, menghadapi segala sesuatu dengan tersenyum, melakukan segala sesuatu dengan tersenyum, saudara, beban yang berat itu lalu menjadi ringan. Amin, saudara. Karena itu saudara, mari kita tersenyum. Ayo bapak-bapak kasih senyum ibunya. Haleluya. Ibu-ibu kasih senyum anak-anaknya. Senyum itu membuat beban kita ringan. Ya, asal jangan senyum-senyum sendiri katanya. Ya. Kalau senyum-senyum sendiri itu loss. Apa itu? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi bergembiralah. Menjadi orang Kristen, mari kita bersuka cita. Menjadi orang percaya, mari kita riang gembira, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, melayani dengan sukacita, berbagi dengan sukacita, melakukan segala sesuatu dengan sukacita.
cinta. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kau akan merasa bebanmu lebih ringan. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kebangkitannya mengubah duka menjadi sukacita. Yang ketiga juga memulihkan pelayanan. Nah, saudara, ini tadi yang tadi saya sebut dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Bagaimana murid-murid pada waktu itu tidak kembali lagi kepada profesi yang lama, menangkap ikan, balik lagi ke sana. Padahal ada satu tugas yang harus mereka emban, melayani, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang lelah, terlantar, tidak tergembalakan seperti domba yang terlantar itu. Harusnya mereka hampiri, dia tuntun supaya menjadi satu kawanan dalam satu gembala. Tapi mereka kembali hidup dalam profesi yang lama. Dan kita lihat ketika Yesus menjumpai, dia berkata, ya anak, adakah lauk pauk? Mereka berkebun. Saya tidak dapat ikan, tidak dapat satu ekor pun tidak. Yesus bilang, tebarkan jalan sebelah kanan perahu. Ketika itu dilakukan, mereka berhasil menangkap banyak ikan. Tahulah mereka bahwa itu adalah Tuhan. Sehingga saudara-saudara, mereka memiliki gairah semangat yang baru. Mereka tidak lagi terus melanjutkan untuk mendapatkan ikan bagi kebutuhan jasmaninya. Mereka kembali kepada amanat agung. Mereka kembali melayani Tuhan. Mereka kembali menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Sekalipun secara strata pendidikan mereka adalah rata-rata nelayan, itu tidak berpendidikan tinggi. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kuasa kebangkitan yang menyertai mereka itu membuat mereka itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka yang dulu takut, gagap berbicara, sekarang begitu lantang berbicara tentang kebenaran. Tidak saja kepada para petinggi, kepada para pejabat, mereka beritakan kepada semua orang yang dijumpai. Tidak saja di kota, di desa, ya, di mana-mana tempat. Mereka terus bersaksi. Semangat mereka dipulihkan. Pelayanan mereka dipulihkan. Saudara, mari kita bangun pelayanan kita. Jangan kalau menjadi tawar hati karena kondisi yang demikian. Lalu saudara mulai lupa mendoakan proyek 321. Saudara mulai lupa berbagi visi ini kepada saudara-saudara yang lain. Saudara lupa untuk terus mencari jiwa bagi Tuhan. Mari Yesus dengan kuasanya yang sama menyertai murid-murid, kuasa yang sama juga menyertai pelayanan saudara dan saya. Amin. Yang lain saudara-saudara yang tadi saya singgung, yang tidak kalah penting, ini yang menjadi tujuan yang lebih mulia dari semua tujuan apapun di dunia ini, yang ingin dia capai, yang ingin dia alami, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu akan membuat setiap kita yang percaya kepadanya mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Yesus bangkit sebagai yang sulung, sebagai yang pertama. Itu nanti artinya akan ada orang-orang yang mati juga akan dibangkitkan, termasuk saudara dan saya. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, kalau engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia.
kita juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus sendiri yang berkata, "Aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan orang-orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Saudara akan mati, saya juga akan mati. Kapan kita tidak tahu, itu misterinya Allah. Tapi yang pasti setiap kita akan mati. Tapi saudara gak usah takut, gak usah khawatir kalau mendapati orang yang beriman itu mati. Karena orang yang mati dalam Tuhan itu, dia akan dibangkitkan kembali. Itu sebabnya kitab Wahyu mencatat berbahagia orang yang mati, matinya dalam Tuhan. Artinya orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, di frase yang berikut setelah dia berkata, "Aku ini kebangkitan dan hidup," orang yang percaya kepada Aku akan hidup walaupun sudah mati, dan orang yang hidup yang percaya kepada Aku tidak akan mati selamanya. Yesus menantang, ya. Karena itu dia berkata, "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta, dia jawab, "Percaya." Apakah saudara juga menjawab yang sama, percaya? Kalau engkau sungguh juga percaya, maka saudara juga akan mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Engkau yang mati akan bangkit karena iman percaya. Tapi engkau yang hidup, yang percaya kepada Dia juga tidak akan mati selamanya. Orang mati itu bisa kapan saja, bisa melalui apa saja. Kalau memang Tuhan sudah menghendaki kita akan mati, ya kita akan mati. Karena Dia yang punya hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Karena itu Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, "Saudara-saudara, aku tidak mau kau tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal dalam Tuhan." Karena mereka yang meninggal itu dikumpulkan Allah bersama-sama dalam Yesus. Ya. Karena itu di bagian terakhir dari Tesalonika itu, saudara-saudara, hiburkanlah mereka, supaya kalau ada di antara kita yang harus dipisahkan karena kematian, entah itu suami, istri, anak sekalipun, saudara-saudara, memang kita berduka sesaat, tapi kita tidak seharusnya lalu berduka berkepanjangan. Karena orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dikatakan pulang ke rumah Bapa di surga, kelak akan dibangkitkan. Nah, bagaimana kita dibangkitkan? 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44 Rasul Paulus menjelaskan. Karena di samping ada tubuh jasmani ini, ada tubuh surgawi yang disediakan oleh Tuhan. Mati yang ditabur ini tubuh yang jasmani ini, tapi nanti dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang kualitasnya jelas berbeda. Tubuh kebangkitan itu lebih mulia, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka yang sudah meninggal dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman ini akan menjadi pengalaman indah bagi setiap kita yang percaya. Karena bagi kita yang percaya, kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian itu hanya jembatan untuk kita
menikmati arti hidup dalam kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Karena itu nasihat firman Tuhan di ayat yang ke-23 dari kitab 1 Kolose, saudara-saudara, bertekunlah dalam iman. Engkau susah, engkau senang, engkau dalam kesulitan, engkau dalam pergumulan, Yesus sudah bangkit. Dia sanggup mengubah duka menjadi sukacita. Karena itu saudara, bertekunlah dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan jangan tergoncangkan. Dan yang ketiga, jangan mau bergeser ataupun digeser dari Injil Yesus Kristus. Mungkin kau telah melihat banyak public figure di negeri ini yang mulai menggadaikan imannya, lalu mulai menukar kepercayaannya, mungkin karena sesuatu hal. Tapi saudara-saudara, saya nasihati dari mimbar ini, bertekunlah dalam iman, teguh dan jangan kau tergoncangkan, jangan bergeser atau digeser dari Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya kenali Tuhan yang hebat itu. Dia bukan saja memberi kekuatan, tapi kuasa kebangkitannya itu. Dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, mengubah duka kita menjadi sukacita, bahkan Dia akan membangkitkan kita dari kematian. Kemuliaan menjadi bagian kita selama. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita harus mulai terus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Sungguh-sungguh kita dapat mengenal Tuhan, bahkan kuasa kebangkitannya. Kita akan menyanyi bersama, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya aku kagumi saja semua karya ciptamu, namun tiada aku mengenal secara pribadi. Aku rindu mengenalmu, amin, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi saja semua karya dan ciptaanmu, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Kita ulangi sama-sama dari atas. Oh, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi saja semua karya dan ciptaanmu, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal.
Haleluya. Saudara mau mengenal Tuhan lebih dari apapun, mulai belajar firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin mengenal Tuhan dengan baik tanpa kita belajar akan firman-Nya. Dengan belajar firman-Nya kita mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Kalaupun Dia mati di kayu salib, Dia akan mengasihi kepada kita orang yang berdosa ini. Tetapi ketahuilah Dia bangkit dari kematian, Dia hidup. Engkau tidak perlu khawatir tentang hal-hal apapun. Engkau tidak perlu cemas tentang hal-hal apapun. Lakukan saja pelayananmu. Dengan penuh iman percaya kita bangun relasi kita yang baik dengan Tuhan. Engkau yang saat ini sedang mulai letih lesu berbeban berat, hampiri tahta Tuhan, berdoa berseru. Dia hidup, Dia akan mengulurkan tangannya, Dia akan memulihkan keadaan. Dan satu hal lagi, hidupmu tidak menjadi sia-sia. Karena kalaupun engkau mati di dalam Tuhan, kelak Dia akan bangkitkan engkau. Tidak dengan tubuh yang fana lagi, tapi dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang agung, tubuh yang tidak akan pernah rentan terhadap macam-macam penyakit. Tubuh itu kuat mulai kualitas yang sangat bagus, berbeda kemuliaannya dengan tubuh kita di dunia. Adakah yang lebih membahagiakan dari hidup yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang dimuliakan oleh Tuhan? Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan kau goyah, jangan kau mau bergeser dari iman apapun keadaan yang sedang kau alami. Mari saudara bangun. Mari kita belajar terus tanpa henti akan firman Tuhan. Kenali Yesus, kenali Tuhan. Semakin hari semakin mengenal dengan baik, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi saja semua karya dan ciptaanmu, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang telah menunjukkan kasih dan setia-Nya melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, yang juga bangkit bagi kami.
Kebenaran ini kami taruh di dalam hati kami, karena kebenaran ini akan memberikan semangat bagi kami. Yang lemah Engkau semangati, yang susah, yang berduka Engkau akan kembali membuat hati kami bergirang, karena Engkau hidup, Engkau bangkit. Ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Tuhan, Engkau juga akan terus melawat anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, yang sudah mulai low cintanya kepada Tuhan, yang sudah mulai putus asa, mulai apatis, tidak lagi peduli dengan pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau jangan sentuh hati kami dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu itu memulihkan hidup kami, sehingga semua anak-Mu tanpa terkecuali, semua mereka boleh bangkit, boleh kembali giat di dalam melayani Tuhan. Oh Tuhan, kami berterima kasih. Rancangan-Mu yang begitu indah, Engkau tidak akan membiarkan kami mati dengan percuma. Karena setiap orang yang percaya, yang mati di dalam Tuhan, sesungguhnya dia akan dibangkitkan kembali. Dia akan hidup, dia akan mengalami kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi tiap-tiap orang yang percaya. Karena itu ya Tuhan, mari teguhkan iman kami, supaya kami tetap berdiri kokoh di dalam Engkau, tidak berupaya sedikit pun ataupun sejengkal pun harus bergeser daripada iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap melayani Tuhan. Dalam segala jeripaya kami tidak ada yang sia-sia, karena Engkau benar-benar hidup, Engkau benar-benar bangkit. Ada jaminan bagi tiap-tiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Engkau menjamah, memberkati semua anak-anak-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh pegang, kita jalani, kita taati tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa cemas. Apapun yang harus terjadi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan sampai maut menjemput kita. Kita jalani hari-hari kita bersama dengan Yesus. Amin saudara. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua dengan penuh sukacita. Tiada hari yang tanpa Yesus. Yeah.
persembahan Bapak Ibu Saudara, saya terus berdoa kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan terus tekun berbakti hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, kita akan kembali bertemu pada minggu yang akan datang. Pastikan saudara terus mengikuti ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Jangan lupa terus doakan bangsa dan negara kita ini. Doakan kota yang kita cintai ini, supaya bukan saja corona, ekonomi dapat terus bangkit, ya, supaya kita dapat kembali beraktivitas dengan leluasa. Kita dapat beribadah juga dengan leluasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur rangkaian ibadah pada saat ini. Hal-hal yang tidak berkenankan hatimu ampuni, supaya sungguh berkat-Mu tidak terhalang atas kami. Ulurkanlah tangan-Mu menjamah masing-masing kami, baik secara pribadi, keluarga, dan juga rumah tangga kami. Apapun keadaan anak-anak-Mu Tuhan, lawat, Tuhan jamah. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Engkau ganti dengan kegirangan, yang sakit di dalam nama Yesus Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaan ekonomi, usaha pekerjaan apapun yang ditekuni Engkau membuat berhasil. Tangan-tangan yang diulurkan melalui persembahan yang dikumpulkan melalui persembahan ini Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau berkati, biarlah persembahan ini dapat terus dipakai untuk lebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tiada henti-hentinya kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolonglah bangsa kami, selesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Mereka yang masih dalam bayang-bayang ketakutan, trauma terhadap masalah-masalah yang berat yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Virus corona, Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan bangsa ini supaya terbebas dari virus ini. Ekonomi, biarlah Tuhan juga bekerja supaya sungguh-sungguh memberkati ekonomi bangsa dan negara kami. Demikian juga kota kami tercinta, Surakarta ini. Karena kesejahteraan kota ini, kesejahteraan kami juga. Berkati para pejabat pemerintah kami itu mampu menjalankan roda pemerintahan dengan bijaksana, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan adil, sehingga membawa bangsa ini betul-betul keluar dari berbagai krisis yang melanda bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah hadir tanpa terkecuali. Biarlah tangan-Mu senantiasa terulur bagi kami. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, marilah kita berdiri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Segenap hati, segenap iman, terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, menolong kita, pribadi, keluarga, rumah tangga kita diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan, ibadah pengabdian, pelayanan